Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Raihan. Saya berasal dari SMK Plus Amal, Kabupaten Aceh Timur. Budaya adalah kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu masyarakat yang harus dilestarikan, seperti Manyum Tika yang berada di Desa Matanglem, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, di mana masyarakat setempat melestarikan budaya Manyum Tika sudah sangat lama. Bahkan mata pencarian mereka di Manyum Tika. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah jarang menggunakan tikar untuk alas duduk. Mereka banyak menggunakan ambal sehingga tikar hampir tidak digunakan lagi. Padahal, tikar sangat ramah lingkungan. Semakin canggih perkembangan, maka semakin menarik motif dari tikar tersebut. Saat ini saya berada di lokasi Manyum Tika atau yang biasa disebut Anyam Tikar yang terletak di lokasi Matangleng, Kecamatan Perlak Kota, Kabupaten Aceh Timur. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita bertanya-tanya dengan salah satu pekerja di sini. Sebelumnya, bisa Bapak perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Jailani, bendahara di kelompok ini, di kelompok Bungong Kiri, Desa Matanglem, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. 2006 sampai sekarang ini, 18 tahun lah. Istri saya yang namanya Halija. Pandan, pewarna, pandan sama pewarna. Kira-kira apa menurut pesanannya? Kalau pesanannya memang agak payah, ya waktunya sampai seminggu. Kalau pesanannya agak rumit, 2 hari paling cepat lah, 2 hari. Dari paling murah 150, paling mahal sampai 1,5 juta. Dipotong dulu pandannya, baru dijemur, udah dijemur sebentar, dibelah, disurut pakai pakai jangkar, pakai ukuran ya. Nah, udah itu baru direndam lebih kurang 2 hari. Nah, direndam, udah itu dijemur lagi, udah putih baru dikasih pewarna. Kalau yang dikasih pewarna, kalau yang enggak. Terakhirnya dianyam. Nah, kan menurut motifnya. Nah, motifnya macam apa misalnya kan, warnanya macam apa gitu. Kawan, baiklah kita akan melihat proses pengambilan daun pandan. Mari Pak. Bahan utama untuk pembuatan tikar sudah dikembangkan di Desa Matanglem dengan tujuan agar mereka tidak membeli bahan utama pembuatan tikar di luar. Luas tanah yang terdapat pada pohon pandan juga selalu dirawat agar daun pandan dapat tumbuh dengan baik. Baiklah kawan-kawan, inilah daun pandan yang sudah kita ambil, yang kemudian akan kita bawa pulang untuk kita jemur.
Alhamdulillah, beginilah jadi daun pandan yang satu persatu akan kita jemur nanti. Daun pandan yang tadi yang dikeringkan bahkan hanya dibuat untuk tikar saja, tapi dapat juga dibuat menjadi tas, tempat tisu, dompet, dan kerajinan lainnya. Indonesia kaya dengan budaya dan kreativitas. Maka dari itu, marilah kita menggunakan produk Indonesia karena produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar. Baiklah kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Untuk pemuda-pemudi Aceh, kita harus melestarikan budaya. Jika bukan kita, siapa lagi? Saya Teguh Muhammad Raihan pamit memundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.